Ini adalah kisah perjanjian Sabda Palon dan Syekh Subakir. Nama Syekh Subakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menembali Pulau Jawa yang terkenal angker dan binggit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Dayang Jawa, sang pelindung gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan beberapa syarat. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Syekh Subakir? Dalam kitab Musyarar diceritakan bahwa pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Suatu hari, Sultan Turki saat itu yaitu Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya, membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang bisa disebut dengan negara Iran. Setelah mendapatkan perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun, sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Praja Keling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Praja Keling turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dijarah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra, yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Badraraya, sang dayangnya tanah Jawa, yang selama ribuan tahun khusus bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuat, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabda Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna untuk menyebarkan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pamungkas agama Samawi. Kemudian Ki Semar pun memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang ia lindungi, namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, penyebaran agama Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksa, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan kekuasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaannya sebelumnya. Yang kedua, akulturasi antara Islam dengan Buddha Jawa dalam pendirian tempat peribadatan, meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama harus anak campuran, maksudnya orang tua asing raja memiliki campuran agama. Jika papa Hindu, ibu Islam, dan sebaliknya jika bapak Islam, ibu adalah Hindu. Yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang ke-Arab-Araban. Biarkan padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat huru hara. Apakah dari keempat persyaratan yang diajukan oleh Ki Semar diterima oleh Syekh Subakir? Jawabannya adalah iya. Syekh Subakir menerima keempat persyaratan yang dilakukan oleh Ki Semar. Keempat persyaratan tersebut menjadikan Islam berbagai negara dengan penduduk beragam muslim terbesar di dunia, karena cara penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan cara yang baik, tidak memaksa dan tanpa peperangan.